Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah wilayah yang selama lebih dari 100 tahun terus dilanda perang, perebutan wilayah, dan konflik politik yang tidak kunjung usai. Banyak orang bertanya, mengapa Timur Tengah selalu menjadi pusat konflik dunia? Apakah semua ini hanya karena perbedaan agama? Atau sebenarnya ada sejarah panjang yang jarang diceritakan secara utuh? Di video ini, kita akan menelusuri bagaimana konflik Timur Tengah modern terbentuk, mulai dari runtuhnya kekaisaran besar, perjanjian rahasia negara-negara Eropa, hingga konflik yang masih berlangsung hingga hari ini. Sejarah ini bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang janji yang dilanggar, perebutan kekuasaan, dan kepentingan geopolitik dunia. Konflik Timur Tengah modern sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Selama berabad-abad sebelumnya, kekaisaran ini menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, Suriah, Irak, dan wilayah Arab lainnya. Ketika Ottoman runtuh, wilayah yang sangat luas ini tiba-tiba menjadi kosong dari kekuasaan yang stabil. Kondisi tersebut membuka peluang bagi kekuatan Eropa, terutama Britania Raya dan Prancis, untuk menentukan masa depan kawasan tersebut. Pada tahun 1916, kedua negara ini membuat kesepakatan rahasia yang dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian ini membagi wilayah Timur Tengah menjadi zona pengaruh antara Inggris dan Prancis. Wilayah seperti Irak dan Palestina berada di bawah pengaruh Inggris, sementara Suriah dan Lebanon berada di bawah pengaruh Prancis. Pembagian ini dibuat tanpa melibatkan penduduk lokal yang sebenarnya tinggal di wilayah tersebut. Padahal sebelumnya, bangsa Arab dijanjikan kemerdekaan jika mereka membantu melawan Ottoman selama perang. Ketika perang berakhir dan janji itu tidak ditepati, banyak masyarakat Arab merasa dikhianati. Perasaan ini menjadi salah satu benih awal ketegangan politik di Timur Tengah yang terus berkembang hingga hari ini. Situasi menjadi semakin rumit ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Pada saat itu, wilayah Palestina mayoritas dihuni oleh masyarakat Arab. Seiring waktu, migrasi orang Yahudi ke Palestina meningkat. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab pun mulai muncul. Selama masa mandat Inggris, berbagai bentrokan terjadi antara kedua kelompok tersebut. Setelah Perang Dunia II, tekanan internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina semakin besar. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Namun rencana ini ditolak oleh banyak pemimpin Arab yang menganggap pembagian tersebut tidak adil. Ketegangan akhirnya meledak ketika negara Israel diproklamasikan pada tahun 1948. Deklarasi tersebut memicu Perang Arab-Israel 1948, ketika beberapa negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak menyerang Israel. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel, yang bahkan berhasil memperluas wilayahnya melebihi rencana pembagian PBB. Bagi masyarakat Palestina, peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, yang berarti malapetaka. Ratusan ribu warga Palestina kehilangan rumah mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga.
Konflik antara Israel dan negara-negara Arab tidak berhenti di situ. Pada tahun 1967, terjadi Perang 6 Hari, salah satu perang paling menentukan dalam sejarah Timur Tengah. Dalam waktu hanya 6 hari, Israel berhasil merebut wilayah strategis seperti tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Penguasaan wilayah-wilayah ini menciptakan masalah baru yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait status wilayah Palestina dan keberadaan permukiman Israel. Selain konflik Israel-Palestina, Timur Tengah juga mengalami berbagai perang besar lainnya. Salah satunya adalah Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Perang ini melibatkan Iran dan Irak dengan latar belakang sengketa wilayah serta ketegangan politik setelah revolusi Iran tahun 1979. Perang tersebut menjadi salah satu konflik paling mematikan di Timur Tengah pada abad ke-20 dan menyebabkan jutaan korban jiwa serta kerugian ekonomi yang sangat besar. Beberapa tahun kemudian, kawasan ini kembali menjadi pusat perhatian dunia ketika terjadi Perang Teluk pada tahun 1990. Konflik ini dimulai ketika Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Tindakan ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sebuah koalisi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan operasi militer untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Perang ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan Timur Tengah bagi ekonomi dunia, terutama karena cadangan minyaknya yang sangat besar. Memasuki abad ke-21, konflik di Timur Tengah semakin kompleks. Salah satu peristiwa besar adalah Perang Saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011. Konflik ini berawal dari demonstrasi rakyat terhadap pemerintah Bashar al-Assad, tetapi kemudian berkembang menjadi perang yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan kekuatan asing. Dalam kekacauan tersebut, muncul pula kelompok militan seperti ISIS, yang sempat menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak. Kelompok ini bahkan mendeklarasikan pembentukan kekhalifahan, sebelum akhirnya dikalahkan oleh koalisi internasional dan pasukan lokal. Sementara itu, konflik Israel-Palestina masih terus berlangsung hingga saat ini. Wilayah seperti jalur Gaza sering menjadi pusat ketegangan antara Israel dan kelompok Palestina seperti Hamas. Konflik ini melibatkan berbagai isu, mulai dari keamanan, blokade ekonomi, hingga status wilayah Palestina. Upaya perdamaian telah dilakukan berkali-kali, namun hingga kini solusi yang benar-benar permanen masih belum tercapai. Selain faktor politik dan militer, konflik di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh rivalitas regional. Salah satu contoh yang sering disebut adalah persaingan antara Arab Saudi dan Iran, yang mewakili dua kekuatan besar di kawasan tersebut. Persaingan ini sering terlihat dalam berbagai konflik regional, seperti di Suriah, Irak, dan Yaman. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah tidak hanya melibatkan satu negara atau satu kelompok saja, tetapi merupakan jaringan konflik yang saling berkaitan. Meskipun sering digambarkan sebagai wilayah yang penuh konflik, Timur Tengah sebenarnya juga memiliki sejarah panjang peradaban, budaya, dan perdagangan yang sangat penting bagi dunia. Banyak masyarakat di kawasan ini yang terus berharap pada masa depan yang lebih damai dan stabil. Sejarah konflik Timur Tengah modern mengajarkan bahwa banyak konflik besar di dunia tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka seringkali merupakan hasil dari keputusan politik,
perjanjian internasional, serta kepentingan geopolitik yang terbentuk puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya. Memahami sejarah ini membantu kita melihat konflik Timur Tengah dengan lebih luas, tidak hanya sebagai konflik agama atau etnis, tetapi sebagai bagian dari dinamika sejarah global. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang. Klik tombol subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas sejarah dunia yang jarang dijelaskan secara lengkap. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu supaya lebih banyak orang memahami sejarah dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan kalau kamu ingin diskusi atau melihat update konten sejarah lainnya, kamu juga bisa follow Instagram saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video sejarah berikutnya.